Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Himaswiguna, NIM 170810301092. Saya akan menjelaskan mengenai masalah penelitian. Yang pertama ada pentingnya masalah. Masalah merupakan hal yang penting untuk digunakan sebagai bahan penelitian dan harus dirumuskan secara spesifik. Penemuan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah, penentuan masalah, dan perumusan masalah. Selanjutnya ada tipe masalah penelitian. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Yang kedua, area-area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Keempat, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Selanjutnya, kriteria masalah. Yang pertama, bidang masalah dan topik yang menarik. Di sini, ide penelitian berasal dari peneliti yang dapat menarik perhatian dan merupakan bidang yang dikuasai oleh si peneliti. Yang kedua, signifikasi secara teoritis atau praktis. Peneliti harus mempertimbangkan apakah bidang masalah menarik untuk diteliti dan mempunyai signifikasi secara teoritis atau secara praktis. Yang ketiga, dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah di sini yang diteliti harus dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah yang terlalu umum cenderung akan melibatkan banyak variabel dan jumlah data yang harus dikumpulkan sehingga dapat menyulitkan peneliti untuk menginterpretasikan hasil yang telah diuji. Kemudian yang keempat, sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Karena biaya yang dikeluarkan adalah biaya sendiri dan membutuhkan waktu, maka dari itu peneliti harus menggunakan biaya dan waktu yang sefleksibel mungkin dan biaya yang seminimal mungkin. Kemudian sumber penemuan masalah. Yang pertama ada literatur yang dipublikasikan, yaitu seperti buku teks, jurnal, atau teks database. Yang kedua, literatur yang tidak dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, paper, atau makalah-makalah seminar. Selanjutnya, metode penemuan masalah. Ada dua, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal yang pertama ada metode analog, yaitu menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang terkait. Yang kedua, metode renovasi, yaitu dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu metode dialektis, mengajukan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang telah ada. Yang keempat, metode morfologi, yaitu untuk menemukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dalam bentuk matrik. Yang kelima, metode dekomposisi.
dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik dan berdasarkan elemen tertentu. Yang terakhir, metode agregasi. Menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Lalu pendekatan informal. Yang pertama, metode perkiraan. Berdasarkan intuisi, pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Yang kedua, metode fenomenologi. Penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Yang ketiga, metode konsensus. Merupakan kebiasaan yang dipraktikkan dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Yang keempat, metode pengalaman. Dapat ditemukan berdasarkan pengalaman suatu perusahaan atau orang untuk digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya, perumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya ditulis dalam bentuk pertanyaan yang jelas. Namun, ada beberapa peneliti merumuskan masalah penelitiannya ke dalam tujuan penelitian. Dan pertanyaan dalam rumusan masalah ini bisa lebih dari satu. Kemudian, kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa tujuan yang jelas. Kedua, peneliti merumuskan masalah penelitian dengan data yang tersedia. Yang ketiga, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk terlalu umum sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan kesimpulan penelitian. Yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga tidak mendukung kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Selanjutnya, mengenai bab tentang kerangka teoritis. Yang pertama, ada definisi teori. Teori adalah suatu kumpulan konstruk atau konsep untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu. Dan teori ini memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel. Konsep konstruk. Konsep merupakan abstrak yang terbentuk dari pengamatan suatu fenomena. Sedangkan konstruk bukan hanya merupakan konsep yang abstrak, namun memiliki makna tambahan yang diadopsi untuk keperluan ilmiah. Selanjutnya, variabel. Variabel dan konstruk. Variabel representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai, serta sebagai mediator antara konstruk yang abstrak dengan fenomena nyata. Kedua, nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Variabel di sini tergantung dengan berbagai macam nilai konstruk yang diwakilinya. Kemudian tipe-tipe variabel tertentu.
Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian variabel moderating. Hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dan variabel moderating ini merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Selanjutnya, variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Selanjutnya, variabel kontinu dan variabel kategoris. Variabel kontinu adalah tipe variabel penelitian yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Sedangkan variabel kategoris adalah tipe variabel penelitian yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu atau lebih dikenal dengan skala nominal. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel penelitian yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dan menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan konstruk. Selanjutnya, teori dan penelitian. Peran penelitian. Penelitian merupakan proses yang sistematis untuk mengembangkan teori. Kemudian posisi dan peran teori. Untuk penelitian kuantitatif, posisi dan peran teori di sini digunakan untuk menguji teori dan membuat kerangka. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, posisi dan peran teori di sini menyusun teori dan hasil pengamatan suatu fakta. Proses pengembangan teori yakni pengujian dan penyusunan konstruksi teori. Hipotesis. Yang pertama, proposi dan hipotesis. Proposi merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena secara sistematis. Proposi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep yang menjelaskan atau memprediksi fenomena. Yang kedua, fungsi hipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposi yang dapat diuji secara empiris.
Yang ketiga, pengembangan hipotesis. Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur yang bersumber pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat, yaitu rumusan hipotesis. Yang pertama ada kriteria dan yang kedua ada format. Format di sini terbagi menjadi 3, yaitu format pernyataan, jika maka atau proposisi, kedua format hipotesis nol, yang ketiga format hipotesis alternatif. Yang pertama di sini ada kriteria. Nah, kriteria di sini yang pertama berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Yang kedua, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Lalu untuk format, yang pertama format pernyataan jika maka atau proposisi. Menyatakan hubungan antar variabel dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam kaitannya dengan variabel tertentu yang dapat diuji. Kemudian yang kedua, format hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eskak sama dengan nol, atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Yang terakhir, format hipotesis alternatif merupakan lawan pernyataan dari format hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan signifikan antar variabel yang diteliti. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.